Surat Perintah 11 Maret Supersemar pada 1966 silam. Riwayat Supersemar diliputi dugaan pemalsuan sejarah yang diyakini menjadi awal peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto. Supersemar diklaim sebagai surat mandat dari Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dirasa perlu dalam mengatasi keamanan dan stabilitas pemerintahan ketika itu. Hari ini genap 58 tahun sejak Soeharto menerima surat Perintah 11 Maret atau Supersemar pada 1966 yang silam. Riwayat Supersemar diliputi dugaan pemalsuan sejarah yang diyakini menjadi awal peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto. Supersemar diklaim sebagai surat mandat dari Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dirasa perlu dalam mengatasi keamanan dan stabilitas pemerintahan ketika itu. Penerbitan Supersemar tidak lepas dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang diduga melibatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Begitu Supersemar terbit, penangkapan dan pembantaian terhadap kader serta simpatisan PKI terjadi di berbagai daerah. Pada medio 1965, PKI menghadapi perselisihan dengan TNI AD. Perselisihan itu disebabkan oleh persoalan kepemimpinan. Selanjutnya ketika Soekarno dikabarkan sakit. Sebelum tahun itu, PKI dan TNI AD sudah berselisih paham mengenai pembentukan Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh tani yang dipersenjatai. TNI AD tak setuju dengan keputusan tersebut. Kemudian muncul pula isu Dewan Jenderal bentukan petinggi TNI AD yang ingin merebut kursi presiden dari Soekarno pada 1965. Letnan Jenderal Ahmad Yani selaku Menteri Panglima Angkatan Darat kala itu pun ikut terseret isu yang tak diketahui kebenarannya. Pada malam 30 September atau 1 Oktober 1965 dini hari, sejumlah perwira tinggi TNI AD dibunuh dan diculik di Jakarta. Operasi itu dipimpin oleh anggota Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden yang setia pada Soekarno, yakni Letnan Kolonel Untung. Petinggi TNI AD yang diculik dan dibunuh diantaranya yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Ada pula beberapa orang lainnya yang juga turut menjadi korban, yakni Bribka Karel S. Tubun dan adik Irma Suryani Nasution yang merupakan putri Jenderal Ahmad Yani Nasution. Selain itu, Kolonel Katamso Darmokusumo serta Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto juga menjadi korban operasi di Yogyakarta. Pasukan yang dipimpin Letnan Kolonel Untung sempat menguasai Radio Republik Indonesia dan menyiarkan berita dalam Dewan Revolusi bahwa Dewan Revolusi yang merupakan kelompok
perwira menengah AD telah terbentuk untuk meringkus Dewan Jenderal. Namun di hari yang sama, yakni 1 Oktober 1965, pasukan TNI sudah menguasai kembali Jakarta. PKI dituding menjadi dalang dari gerakan 30 September tersebut. Peristiwa itu pun memicu protes dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan tentara. Selain itu, krisis ekonomi kala itu juga menghantam Indonesia dengan sejumlah kekacauan di mana-mana. Atas peristiwa tersebut, memasuki tahun 1966, golongan mahasiswa menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat atau disebut Tritura. 3 tuntutan itu antara lain meminta pembubaran PKI yang dituding menjadi penyebab G30S, pemberontakan Kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga. Sidang Kabinet 100 Menteri pada 11 Maret 1966 pun menjadi rapat terakhir yang dipimpin Soekarno. Tak lama setelah sidang dilakukan, Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri Waperdam II Laimana. Ajudan Soekarno, Kolonel Polisi Sumirat, mendapat nota dari Komandan Cakrabirawa, Brigjen Sabur, yang meminta Presiden segera mengamankan diri. Bung Karno kemudian bertolak mengamankan diri ke Istana Bogor menggunakan helikopter. Sehari sebelumnya, pada 10 Maret, Soeharto mengadakan pertemuan dengan Pangdam Jaya Amir Mahmud, Menteri Veteran Brigjen Basuki Rahmat, dan Menteri Perindustrian M. Yusuf. Soeharto menyatakan bahwa ia siap menerima mandat penuh dari Soekarno untuk mengatasi krisis negara, termasuk dalam hal ini masalah keamanan dan politik. Ketiga jenderal itu menyetujui Soeharto. Beberapa saat setelah sidang 100 kabinet ditutup, Amir Mahmud, Basuki Rahmat, M. Yusuf menemui Soeharto di rumahnya. Soeharto kemudian menitipkan pesan untuk Soekarno yang tengah mengungsi di Istana Bogor. Mereka kemudian mendatangi Soekarno dan menyampaikan pesan Soeharto. Saat itulah Soekarno disodorkan Super Semar dan diminta untuk menandatangani. Super Semar sejarah gelap peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto. Salah seorang pengawal Bung Karno, Wilarjito, mengatakan sebenarnya bukan 3, melainkan ada 4 jenderal yang menemui Soekarno kala itu. Satu jenderal yang dimaksud yakni M. Panggabean. Dia mengaku melihat Panggabean menodongkan pistol kepada Soekarno agar lekas menandatangani Super Semar. Kesaksian Wilarjito banyak dibantah lantaran saat itu masih berpangkat rendah. Sehari setelah penandatanganan surat, Soeharto langsung membubarkan PKI dengan surat keputusan Presiden nomor 113 tahun 1966. Saat membacakannya, Soeharto menyebut surat itu telah ditandatangani Soekarno. 6 hari berikutnya, 15 Menteri Soekarno ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam peristiwa G30S, termasuk Subandrio dan Khairul Saleh. Tidak hanya itu, pasca pembubaran PKI, terjadi pembantaian terhadap anggota PKI, keluarganya, simpatisan, hingga orang yang tidak berkaitan dengan PKI terjadi di mana-mana. Soeharto juga menggunakan Super Semar untuk
menerbitkan keadaan dan keamanan dalam rangka menjalankan pemerintahan dan kehidupan sosial, termasuk melenyapkan segala yang dianggap menyimpang dan mengembalikan situasi yang semestinya. Kemudian pada Maret 7 sampai 12 Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa. Berdasarkan ketetapan tersebut, secara resmi kekuasaan Presiden Soekarno pun beralih dan digantikan oleh Soeharto. Hal tersebut merupakan peralihan kekuasaan presiden yang pertama dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Mari kita lanjut untuk menonton di video ini. Tetapi alangkah baiknya, alangkah mulianya jika Anda yang belum bergabung segeralah bergabung, dan segeralah untuk like jika Anda suka, subscribe, komen, dan share di channel ini. Tonton terus video-video kali ini dari kami Restu CNN. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi keberkahan dunia dan akhirat bagi kita dan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.